Berjumpa kembali dengan kami, D dan M Kejadian Unik. Sebelum menyaksikan tayangan ini, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Setelah wafatnya Raja Majapahit yang pertama, yaitu Prabu Kertarajasa Jayawardhana, Majapahit diperintah oleh putra yang bernama Prabu Jayanegara yang bergelar Sri Maharaja Wiralandagopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Jayanegara memerintah Majapahit selama 19 tahun, yaitu dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Selama menjadi Raja Majapahit, banyak sekali keputusan-keputusan raja yang bertentangan dengan para penasehat dan punggawanya sehingga merugikan rakyat. Jayanegara mudah sekali dihasut oleh patihnya yang bernama Ramapati. Prabu Jayanegara selalu dikelilingi oleh pasukan khusus pengawal raja, yaitu pasukan Dharmaputra. Pasukan Dharmaputra ini merupakan pejabat tinggi yang memiliki kedudukan khusus di Majapahit. Bahkan di dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa para Dharmaputra disebut sebagai pengalasan Winesuka, yang artinya pegawai istimewa yang disayangi raja. Pasukan Dharmaputra ini dibuat oleh Prabu Kertarajasa Jayawardhana yang terdiri dari Rakuti, Rasemi, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, Rawedeng, dan Ratanca. Dari ketujuh anggota Dharmaputra yang paling terkenal adalah Rakuti. Rakuti ini merupakan salah satu pendekar pengikut Raden Wijaya yang ikut serta berjuang demi berdirinya Majapahit. Tokoh Rakuti ini berasal dari Pejarakan yang sekarang dikenal dengan sebutan Kabupaten Probolinggo. Ketika Majapahit berdiri dan berjaya, Rakuti diminta untuk menjadi pembesar di luar keraton, tepatnya di Benteng Pajarakan. Sebenarnya penempatan Rakuti di Benteng Pajarakan ini tidak disukai karena Rakuti ingin bekerja di dalam lingkungan Istana Majapahit. Akhirnya ketidakpuasan Rakuti ini berhasil ditenangkan oleh Arya Wiraraja. Ketika bertugas di Benteng Pajarakan, Rakuti sangat disenangi dan dicintai oleh rakyatnya. Karena Rakuti memimpin Benteng Pajarakan dengan tenang dan tentram. Ketika Prabu Kertarajasa Jayawardhana memerintahkan agar semua anggota Dharmaputra diwajibkan untuk tinggal di dalam istana Majapahit, namun hanya Rakutilah yang diizinkan untuk tetap tinggal di Pajarakan bersama istrinya yang cantik. Pada tahun 1309 Masehi, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Prabu Jayanegara. Beliau memimpin Majapahit selama 19 tahun, yaitu dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi.
Selama memerintah Majapahit, Jayanegara ternyata kurang disukai oleh rakyat Majapahit, khususnya pasukan Dharmaputra sendiri. Hal ini dikarenakan Jayanegara merupakan sosok raja yang sangat lemah dan mudah dipengaruhi. Selain itu, dia bukan murni keturunan Trah Singasari, melainkan berdarah campuran dari Dharma Seraya Sumatera. Akibat dari ketidakpuasan para prajurit, maka pada tahun 1313 Masehi terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Juru Demung. Kemudian dilanjutkan dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Gajah Biru pada tahun 1314 Masehi. Kedua pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan. Kemudian pada tahun 1316 kembali terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Paman Dana dan Mahesa Pawagal. Pemberontakan mereka pun juga berhasil dipadamkan. Sementara itu, pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti pada tahun 1319 Masehi didasari rasa tidak puas atas keputusan raja yang dinilai berkarakter lemah dan mudah dihasut serta dipengaruhi, sehingga menimbulkan benih-benih ketidaksukaan, perpecahan, konflik, serta ambisi kepentingan pribadi di antara pejabat dan kerabat Majapahit. Rakuti dan teman-temannya ternyata pandai membaca dan mengamati situasi dengan seksama mengenai kebobrokan pemerintahan di internal kerajaan Majapahit dan melihat adanya celah yang terbuka lebar yang bisa dimanfaatkan untuk menggulingkan pemerintahan Prabu Jayanegara. Dengan menggunakan strategi hasutan, Rakuti mempengaruhi para pejabat-pejabat Majapahit agar mau berpihak kepadanya. Ternyata siasat yang dijalankan Rakuti ini berhasil. Beberapa pejabat Majapahit mencapai kesepakatan dan bersekongkol untuk menggulingkan Prabu Jayanegara dari tahta Majapahit. Rakuti memberikan kewenangan kepada beberapa pejabat yang sehaluan dengannya untuk memimpin 2 peleton prajurit Majapahit dalam jumlah besar. Bahkan lebih dari separuh kekuatan pasukan Majapahit berada di pihak Rakuti. Setelah merasa persiapannya sudah cukup, Rakuti beserta teman-temannya mulai bergerak menyerang Majapahit. Akhirnya peperangan pun tidak bisa dicegah oleh kedua belah pihak. Pertempuran berjalan sangat seru, aroma amis serta banjir darah terlihat mengenangi tanah. Bahkan teriakan kesakitan dan bunyi senjata tajam yang beradu terdengar sangat jelas. Semakin lama pertempuran semakin seru dan dengan perlahan pasukan Majapahit mulai terdesak mundur, yang akhirnya pasukan Majapahit tidak mampu menahan pasukan yang dipimpin oleh Rakuti.
Setelah berhasil memukul mundur pasukan Majapahit dari kota raja, Rakuti berhasil menduduki tahta dan menobatkan dirinya sebagai Raja Majapahit yang bergelar Sri Maharaja Agung Batara Prabu Kuti Wisnumurti. Gajah Mada yang saat itu bertugas di Majapahit menunjukkan loyalitas dan keberaniannya dalam melindungi Prabu Jayanegara beserta keluarga raja. Melihat kekalahan yang dialami oleh pasukan Majapahit, maka dengan segera Gajah Mada beserta pasukan Bhayangkara yang berjumlah 16 orang ini menyelamatkan raja beserta keluarganya ke tempat yang aman, yaitu di Bedander. Setelah berhasil mengungsikan Prabu Jayanegara ke tempat yang aman, Gajah Mada segera kembali ke Majapahit untuk menyusun strategi perang gerilya dengan tujuan mengusik ketenangan kekuasaan Prabu Rakuti dengan cara melakukan operasi senyap dan para pejabat di rumah Tumenggung Amancanagara atau semacam wali kota. Dalam pertemuan tersebut, Gajah Mada mengabarkan bahwa Prabu Jayanegara sudah meninggal di pengungsian. Ternyata para pejabat tersebut menangis sedih mendengar kabar kematian Jayanegara. Akhirnya Gajah Mada memberitahu bahwa Prabu Jayanegara masih hidup dan berada di tempat yang aman. Akhirnya mereka pun sepakat untuk merebut kembali Majapahit dari tangan Rakuti. Sikap pejabat yang dulunya mendukung Rakuti namun berubah tidak menyukainya, karena selama pemimpinan Majapahit, Rakuti bukanlah semakin membangun Majapahit, melainkan justru semakin merusak tatanan Majapahit. Bahkan tindak tanduknya lebih kejam dan lebih otoriter daripada Prabu Jayanegara, sehingga membuat rakyat Majapahit semakin menderita. Sebagai raja, Rakuti tidak becus mengelola pemerintahan. Rakyat Majapahit protes karena diperlakukan semena-mena oleh pasukannya. Akibatnya keamanan Majapahit terancam, banyak perampok, pencurian, pembunuhan, serta banyak sekali pemerkosaan. Setelah berhasil menyadarkan para pejabat dan prajurit Majapahit dari pengaruh Rakuti, Gajah Mada pun segera mempersiapkan strategi dengan matang dan menyerang pasukan Rakuti yang saat itu menguasai kerajaan Keraton Majapahit. Dalam peperangan tersebut, seluruh anggota Dharmaputra seperti Rabanyak, Rayuyu, Rawedeng, Rapangsa, dan Rakuti tewas kecuali Ratanca yang merupakan seorang tabib istana. Ratanca tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan diri kepada Gajah Mada. Setelah berhasil mengalahkan Rakuti dan membersihkan sisa-sisa pasukan Rakuti, Gajah Mada pun membawa Prabu Jayanegara kembali ke istana Majapahit untuk melanjutkan tugasnya menjadi seorang raja. Setelah pemberontakan Rakuti berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada, suasana Majapahit pun menjadi tentram hingga 9 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 1328 Masehi, Prabu Jayanegara tewas dibunuh oleh Ratanca yang merupakan seorang tabib istana. Setelah berhasil membunuh Prabu Jayanegara,
Ratanca pun juga tewas akibat ditikam Gajah Mada yang saat itu berada di dalam ruangan yang sama dengan Jayanegara dan Ratanca. Sampai di sini dulu ulasan kami mengenai sejarah singkat Kari Rakuti yang berasal dari kasta Sudra. Berkat ketekunan dan kecerdikannya hingga akhirnya menjadi seorang Raja Majapahit meskipun hanya sekejap. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun.